Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun waktu Anda menonton video saya. Kembali lagi bersama gue Muhammad Al-Hafiz, channel YouTube Warga PRT. Oke, kali ini gue mau sharing informasi gimana caranya channel kita yang kecil dapat menjangkau ribuan penonton. Jadi di sini gue hanya sekedar saling sharing, bukan bermaksud untuk menggurui, bukan yang terbaik, namun berusaha menjadi lebih baik. Dimana di sini kita saling belajar. Dan buat kalian nanti misalkan ada yang ingin tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Yang pertama, ketika kita melakukan upload video, di situ kita harus menyertakan detail dan thumbnail yang menarik sih kalau menurut gua. Harus menyertakan detail dan juga thumbnail yang menarik, dimana nanti kita udah kelihatan dari thumbnail tersebut isi video kita seperti apa. Itu adalah salah satu daya pikat agar menarik perhatian para viewers berkunjung ke channel kita. Nah, ini salah satu contohnya ada di konten-konten gua berusaha membuat thumbnail yang menarik dan berkaitan dengan isi konten gua. Ya, kalian boleh komentar gimana menurut kalian, ini thumbnail gua udah cukup baik atau belum. Ya, tapi alhamdulillah dimana setiap video gua itu tembus ribuan. Ya, video gua baru-baru ini tembus ribuan. Dimana thumbnailnya itu gua memang berkaitan dengan isi video gua tersebut. Judul, deskripsi, dan juga tag dalam penguploadan video itu juga penting. Dimana judul kita itu harus benar-benar mengandung kata kunci yang sering dicari oleh penonton di YouTube. Jadi kita harus mengandung kata kunci yang sering dicari oleh penonton di YouTube. Nah, ini kan gua di sini judulnya Realme C33 setelah 1 minggu pemakaian. Nah, ini gua naruh kata kunci di Realme C33 dan di review Realme C33. Nah, itu ada dua kata kunci yang paling sering dicari oleh viewers di YouTube. Dan di deskripsi juga gua mendeskripsikan video gua atau mendeskripsikan konten gua secara singkat. Namun di sini gua sisipkan atau gua sematkan beberapa kata kuncinya tersebut. Ya, review Realme C33 itu gua sematkan ada berapa kalimat, itu gue sematkan itu pakai Realme C33, pakai review Realme C33. Jadi ini harus disematkan kata kunci yang berkaitan dengan judul kita. Lalu untuk pengisian tagnya juga harus detail ya, dimana di tag tersebut kita harus memilih kata kunci atau kita menyalin dari beberapa penelusuran orang di YouTube yang paling sering ditelusuri oleh orang. Ya 10 lah minimal ya. 10 dari atas ke bawah itu kita salin, karena itu adalah kata kunci yang biasanya sering dicari oleh orang di YouTube. Nah, di tagnya itu kita taruh kata kunci tersebut. Jadi di sini gue juga nih. Nah, contohnya nih kayak gini nih. Ini adalah beberapa kata kunci yang sering ditelusuri oleh orang di YouTube. Jadi kata kunci ini memudahkan orang ketika mencari video kita atau video yang berkaitan dengan yang mereka cari. Intinya tag ini juga membantu video kita ditemukan. Di sini gua untuk tanggal perekamannya gua masukkan juga, lokasi video gua masukkan. Untuk izin-izin yang standar, ini kategorinya gue blok, dan orang untuk komentar gue izinkan semua komentar, tunjukkan jumlah penonton dan lainnya. Sebenarnya sini ada salah satu lagi. Nah, ini dia nih, ini tadi kelewatnya. Tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Gue pilih tidak, video ini tidak dibuat oleh anak-anak karena menurut gue takutnya toksik. Jadi gue klik yang tidak dibuat untuk anak-anak. Tapi kalau emang channel kalian merasa cocok untuk anak-anak, ya kalian bisa pilih yang video ini dibuat untuk anak-anak. Nah, ini jadi detail video kita tuh ketika proses penguploadan harus benar-benar teliti ya. Karena ini nantinya yang bakal nembus atau bakal jadi
ini apa, pedoman YouTube merekomendasikan video kita gitulah. Jadi kayak algoritmanya YouTube tuh dari situlah intinya. Dari analisis channel gua di sini, alhamdulillah channel gua tuh setiap harinya walaupun gak banyak, cuman selalu ada kenaikan, baik dari viewers ataupun subscriber. Subscriber setiap harinya naik ya, walaupun cuma 1-2, tapi ada aja naik terus. Ini dia analisis channel gua setelah 28 hari terakhir ya. Untuk penayangan angkanya ada kenaikan, tapi di sini rata-rata durasi tontonnya masih 2 menit. Nah, rasio klik tayangnya ini menurut gua, kalau buat channel sekelas channel gue yang masih tahap perkembangan, menurut gue sih it's okay, no problem, anjay. Menurut gue nih udah bagus. 6,9% tuh angka yang udah bagus daripada angka sebelumnya gue tuh cuman 1,3% apa rasio klik tayangnya. Tapi sekarang udah 6,9% rasio klik tayang gua. Nah, ini dari setiap video juga sebenarnya ada analisisnya ya. Dari konten-konten kita sendiri itu biasanya ada analisisnya juga. Di sini pasti Nah, ini dia tayangan dan bagaimana pengaruhnya pada waktu tonton tayangan. 85,4% dari YouTube merekomendasikan konten Anda. 6,9% rasio klik tayang. Penayangan dari tayangan ini, jadi ketika orang yang udah nonton atau viewers yang udah nonton video kita, si YouTube tuh pasti merekomendasikan video berikutnya itu video dari channel kita. Jadi ketika orang menayangkan video kita, nanti dikasih rekomendasi setelah video dia habis dia tonton, itu dikasih rekomendasi video kita. Atau biasanya ketika kita buka YouTube, nah itu kan di bawahnya ada video-video orang tuh. Nah itu dimasukinnya video kita, direkomendasiin nama si YouTube-nya video kita. Nah itu penayangan dari tayangan. Tuh angkanya juga cukup lumayan, 17,4 ribu. Dan lagi-lagi rata-rata durasi tontonnya masih 2 menit. Tapi gue cukup bersyukur karena ini untuk jam tayang juga setiap harinya naik terus nih, alhamdulillah. Bisa lah insya Allah kekejar ya 4.000 jam tayang. Intinya kita harus yakin dan harus selalu memikirkan konsep yang menarik ketika membuat thumbnail ataupun deskripsi video. Buat kalian yang belum subscribe channel gua, bantu support channel Warga Pak RT dengan subscribe channel gua. Mari kita berkembang bersama dan selalu sharing, belajar bersama di YouTube ini, dan semoga kedepannya ada peningkatan dan semoga kedepannya juga lebih baik lagi. Gua Muhammad Al-Hafiz, sekian tips informasi dari gua. Bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud yang paling baik, hanya sekedar saling sharing.